Nama saya Rado Maulana Saputra. Perkenalkan, nama saya Patrick Japan Solumban Tobing. Perkenalkan, nama saya Tasya Yulian. Perkenalkan, nama saya Siti Mesara Laura Cinta. Perkenalkan, nama saya Niel Tegaru Prakoso. Perkenalkan, nama saya Litna Tita Rafni. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang EED. Ejaan yang disempurnakan atau disebut EED adalah pedoman resmi Ejaan Bahasa Indonesia sebagai standarisasi penulisan kata, kalimat, dan tanda baca. Berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 menggantikan ejaan baru, serta berlaku kembali pada tahun 2022 menggantikan ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi EED. Yang pertama, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi lebih mudah dan cepat karena penulisan bahasa yang teratur. Yang kedua, membuat pilihan kosakata dan istilah lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak merubah makna. Pemakaian huruf pada kaidah ejaan dalam tata bahasa Indonesia yang benar yaitu meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, gabungan huruf konsonan, huruf diftong, dan huruf monofton. Huruf abjad. Huruf abjad seperti yang sudah kita ketahui yaitu A, B, C, sampai Z. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan yaitu semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Lalu huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya digunakan pada awal kata dalam sebuah kalimat. Juga digunakan pada awal kata setelah tanda titik. Dan digunakan untuk nama seseorang, jabatan, negara, bulan, hari, dan lain-lain. Huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk kata yang berbahasa asing dalam sebuah kalimat. Huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk sebuah judul atau subbab sebuah judul, juga digunakan sebagai penegasan suatu kata dalam satu kalimat. Gabungan huruf konsonan contohnya adalah KH dan SY. Contoh dari KH adalah khusus dan SY adalah syarat. Lalu huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf yang memiliki dua bunyi vokal. Contohnya adalah ai dan au. Contoh dari ai adalah pandai dan dari au adalah harimau. Lalu yang terakhir ada huruf monofton. Huruf monofton ini memiliki bunyi vokal e, dan u. Huruf monofton ini biasanya diambil dari bahasa daerah. Contohnya dari daerah Aceh dan Jawa Barat, yaitu sedati dan kekeh. Yang pertama itu ada kata dasar. Apa sih pengertian dari kata dasar dan contohnya? Pengertiannya itu adalah kata yang belum mendapat imbuhan atau perubahan kata tersebut. Contohnya ada makan, minum, tulis, dan jalan. Yang kedua, ada kata turunan. Kata yang dibentuk dari kata dasar dengan imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Contoh, memakan, tulisan, kerjakan, berjalan, terbangun. Berikutnya nomor 3 ada gabungan kata atau majemuk. Dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contohnya ada rumah sakit, tanggung jawab. Nomor 4 ada pemenggalan kata, yaitu adalah pemisahan suku kata saat menulis di akhir baris.
Contohnya ada ke, lu, keluar, dan ga. Yang kedua ada pen, du, sama penduduk. Yang ketiga me, nya, dan nyi. Jadinya menyanyi, penduduk, dan keluarga. Yang nomor 5 ada kata sandang, si, dan sang. Kata yang dipakai untuk menyebut orang atau tokoh tertentu dengan makna khusus. Contohnya itu ada si kancil, sang raja, dan sang pencipta. Nomor 6 ada kata ganti. Ada ku, stripmu, stripnya, dan stripkan. Kata yang menunjukkan kepemilikan atau pelaku dan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bukuku, rumahmu, bajunya, dan berikan. Berikutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan, bentuk kependekan dari huruf awal. Contoh, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan SMA, Sekolah Menengah Atas. Akronimnya ada gabungan suku atau suku kata yang dibaca sebagai kata baru. Contoh, LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan kedua ada rudal, peluru atau kendali. Berikutnya ada partikel, tugas yang tak memiliki makna leksikal tetapi berfungsi menegaskan atau menghubungkan. Contoh kalimatnya ada bacalah buku itu, siapakah dia, apapun alasannya. Berikutnya ada kata depan, kata yang menunjukkan hubungan antar kata dan ditulis terpisah dari kata sesudahnya. Contoh, di rumah, ke pasar, dan dari sekolah. Nomor 10 ada kata ulang, kata yang mengalami pengulangan untuk mempertegas makna. Contoh, rumah-rumah, berjalan, dan laki-laki. Terakhir ada angka dan bilangan, aturan penulisan bilangan dalam kalimat. Contohnya ada huruf kalimat atau kalimat huruf. Contohnya itu ada 50 orang siswa dan siswi. Penulis unsur serapan yaitu adalah kata yang diserap dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur serapan yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah unsur serapan yang pengucap dan penulisnya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tanda baca. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Kalian tanda koma untuk memisahkan unsur-unsur. Tanda seru untuk perintah. Kalau tanda tanya untuk bertanya. Tanda titik untuk menandai kutipan. Tanda petik tunggal untuk mengapi petikan. Tanda kurung untuk memberikan informasi tambahan. Dengan adanya EYD, komunikasi tertulis menjadi lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Selain itu, penerapan EYD menjadikan bahasa Indonesia lebih modern serta mengikuti perkembangan zaman. Sekaligus menjaga pelestarian sebagai bahasa persatuan bangsa. Sekian materi EYD dari kami, selebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. Bye-bye.